Silakan. Oke. Gue tutup ya. Ada AC soalnya. Boleh duduk? Iya, silakan. Oke, duduk aja senyumannya. Oke. Oke, terima kasih Najuna. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kesini dari mana? Oh, dari tadi sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Iya. Oh iya, sholat Jumat ya. Rajin nih berarti sholat Jumat. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada kelas apa? Tadi sekelasnya sampai jam 10 sih, Bu, ada pelajaran bahasa Indonesia karena kan ada Jumat juga. Oh iya. Oke, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih karena Najuna bersedia datang ke sini di rumah dan tempat sederhananya Ibu ini. Ya, berarti Najuna sudah tahu nih tujuannya datang ke sini karena kan Putri sudah kasih tahu Najuna kan? Iya, sebelumnya sudah sharing dengan Putri juga kan, sebelumnya dia sudah ikut konseling di sini. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Oh iya, kalau kan Ibu tahu nih nama Juna cuma Juna aja. Kalau boleh perkenalkan diri dulu belakang? Boleh, Bu. Nama saya Muhammad Arjun Nazar Hasan. Saat ini saya berusia 18 tahun dan duduk di bangku kelas 12. Kelas 12 ya Pak? Iya. Kelas 12 apa nih? SMA. SMA IPA atau IPS? IPA. Wah, SMA berarti IPA berarti pintar nih. IPA berapa nih? IPA 3. IPA 3. Oke, jadi namanya Muhammad Arjun Nazar Hasan. Iya. Kelas 12 IPA 3. Oke. Jadi kan tadi Mbak Juna udah bilang udah tahu mau kesini itu apa. Tapi sebelum itu Ibu mau beritahu Juna. Ibu kok Juna aja ya? Nggak Iya, apa-apa? boleh. Oke, Juna. Kalau di sini tuh Ibu benar-benar terbuka terhadap Juna. Apapun yang ingin Juna ceritakan nanti tentang masalah apapun yang Juna rasakan, itu Ibu siap untuk mendengarkan. Kita sharing-sharing santai aja, oke? Terus saya dan Ibu harap kalau Najuna itu bisa juga terbuka sama Ibu. Apapun itu masalahnya Najuna, silahkan sharing. Dan juga ada Najuna nggak perlu khawatir nih kalau nanti habis sharing, terus Ibu bocorkan ke yang lain gitu. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran hal kayak gitu ya. Terus Ibu terima kasih juga karena Najuna tadi kesini tanpa adanya paksaan kan? Iya, karena kamu sendiri. Kamu sendiri karena ingin memperbaiki diri ya. Iya. Jadi Najuna tidak perlu khawatir tentang apapun, mau bocor, mau apapun itu tenang aja, nggak ada yang bocor aman, oke? Najuna tinggal di mana? Di Jalan Mangga, Palu Barat. Palu Barat. Di situ sama siapa tinggalnya? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Punya kakak? Punya adik satu. Oh, berarti 3 bersaudara ya? Iya. Anak tengah? Iya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, boleh nggak kita atur waktunya untuk kita main di sini, kita sharing-sharing di sini? Boleh. Kalau 40 atau 60, Najuna pilih yang mana? 45 menit? 45 menit boleh. Oke, jadi kesepakatan kita 45 menit ya. Jadi nanti habis selesai atau tidak selesainya, kalau 45 menit sudah kita laksanakan sharing-sharing kita ini, itu berarti nanti kalau kita lihat masalahnya kalau bisa diselesaikan hari ini, nanti kita calling aja lagi ya. Oke. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa Najuna mau datang ke sini? Iya, sedikit terima kasih, Bu. Saya mau menceritakan sedikit keresahan saya akhir-akhir ini karena kan gini, Bu, saya kan sekarang sudah kelas 12, sudah kelas akhir. Juga saya fokus buat ujian akhir buat lulusan. Terus itu saya bingung ini mau lanjut kuliah atau mau kerja juga. Terus kalau mau kuliah juga saya masih bingung mau ambil jurusan apa. Saya belum terlalu paham mengenai kayak jurusan-jurusan apa saja di kampus seperti itu, di perkuliahan. Ada sih yang saya tahu satu, cuman
Maksudnya kayak yang lain kan biasanya buat 2 opsi seperti itu, kayak apa, jurusan pilihan 1 pilihan 2, cuma saya masih bingung mau ambil pilihan 2 ini apa. Tadi berarti Najuna ini sekarang lagi kayak bingung ya, karena kan udah kelas 3, mau lanjut atau mau lanjut kuliah atau mau langsung fokus ke karir kerja gitu. Tadi kan Najuna merasa kayak bingung gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa masih bingung? Padahal kan tadi Najuna bilang kalau Najuna ada option nih untuk kayak kalau kuliah bisa ambil ini gitu, walaupun hanya 1 gitu. Tapi kenapa masih ada keraguan? Keraguan yang buat ambil kerja juga Ibu? Iya. Karena saya pikir kayak kan saya di rumah anak laki sendiri, terus saya tuh kadang overthinking kalau misalnya saya ambil jurusan ini, misalnya yang saya pengen ambil itu nanti kerjanya bagaimana begitu Ibu, masih berpikir itu juga. Terus tapi di satu sisi kalau mau bekerja juga saya bingung mau kerja apa begitu, karena kan lulusan SMA biasanya kan kalau kerja itu kayak dilihat dari pengalaman kerja ataupun lulusan akhir biasanya kayak S1 gitu. Jadi saya bingung gitu. Berarti kalau dari Najuna sendiri salah satu alasannya itu karena merasa Najuna punya tanggung jawab yang besar karena anak laki-laki dia sendiri gitu, di antara 3 bersaudara tadi kan. Nah terus tadi kan Najuna bilang kalau mau cari kerja bingung, kenapa? Maksudnya cari kerja apa karena tamatan SMA gitu. Sadar tidak tadi Kak Najuna bilang kapan Najuna masih bingung terhadap kalau mau kerja apa? Kenapa tidak mau mencoba ke option kedua tadi yang itu lanjut kuliah dengan optionnya walaupun hanya 1 gitu? Ya kalau sebenarnya itu mau itu juga Ibu, maksudnya saya juga pengen kuliah, cuma kan SBMPTN ini ketat ya Bu, kayak ujiannya atau seleksinya. Saya takutnya saya tidak bisa lulus di situ karena soalnya saya kemarin SM, saya coba di salah satu kampus yang dekat juga dari rumah, itu saya tidak lolos, jadi saya ikut kuota di SBM. Terus di SBM ini kan harus 2 peminatan, dan saya masih bingung harus ambil yang mana ini, yang kedua. Sementara 1 ini juga saya sudah suka sekali dengan yang pertama ini, cuman saya takut juga kerja diterima sedangkan saya tidak punya opsi kedua. Oke, jadi Najuna berarti sekarang sudah punya target kalau untuk SM ya, kalau SM walaupun SD gitu, walaupun dengan kuota yang banyak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, sekali lagi Ibu pertegas ya kalau di sini itu Ibu harap Juna benar-benar terbuka sama Ibu tanpa ada yang disembunyikan, oke? Oke. Jadi kita lanjut. Tadi Najuna bilangnya kalau soal kuliah itu masih takut, bisa bilang takut ya, takut kalah saing. Iya, bisa dibilang ya. Takut kalah saing. Kalau boleh tahu itu option yang pertama tadi Najuna mau pindah apa? Mau ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Suka tentang. Iya sih, kayak suka karena di sekolah juga kan saya biasanya jadi moderator Ibu, kayak presentasi. Jadi menurutku kayak saya punya potensi untuk mengembangkan kayak public speaking, komunikasiku gitu. Berarti Najuna sudah tahu potensi dalam dirinya sendiri itu, karena itu bisa public speaking, karena hobi, karena suka di kelasnya sudah jadi moderator saat presentasi. Dari situ kenapa Najuna tidak bisa mengembangkan dirinya gitu? Maksudnya kayak kenapa tidak berfokus kepada potensinya gitu? Kenapa? Nah itu juga bukan karena saya bingung kayak saya sebenarnya tidak paham betul ini betul-betul potensiku atau tidak, cuman saya merasa itu salah satunya. Terus saya bingung juga Ibu kalau mau salurkannya begitu, misalnya kayak menyalurkannya lewat lomba misalnya. Cuman saya biasanya pengen ikut lomba, cuman itu kan biasanya ada biaya pendaftaran Ibu kayak dan lain-lain. Cuman saya itu biasa takut bilang ke orang tua kayak mau minta uang ini, terus juga kayak dari orang tua bukannya melarang, tapi kayak saya merasa kurang dukungan penuh begitu Ibu. Orang tua saya mendukung apa yang saya suka, cuman kayak kurang mendukung gitu, kurang effortnya. Kayak biasanya kan kayak misalnya mungkin orang tua di luar sana kayak oh iya saya suka ini, jadi kayak didorong, kayak dikasih jalan yang buat mengembangkan potensi itu. Saya rasa saya kurang dapat itu di rumah.
tertarik di sini, Najuna sebenarnya mau, tapi kurang dorongan dari belakang. Selain itu juga kurang saya orangnya kurang percaya diri gitu Bu. Misalnya saya kalau mau ikut lomba gitu kayak kurang percaya diri, kayak bisa tidak ya, terus kayak lihat yang lain yang lebih unggul mungkin dari saya, jadi saya sudah kayak hopeless duluan dan takut duluan untuk buat mencoba. Mungkin saya itu juga kekuranganku, kayak kurang takut, kurang berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Ibu tertarik sama cerita Najuna kalau tadi Najuna itu bilang kurang dukungan dari orang tua. Kan tadi di awal Najuna bilang 3 bersaudara dan menjadi satu-satunya laki-laki di rumah. Hubungan sama orang di rumah gimana? Kalau hubungan sama orang di rumah baik sih Bu, tidak ada yang yang kayak selisih paham atau tidak ada, karena ya tadi maksudnya saya dapat perlakuan yang mungkin lebih istimewa karena saya sendiri lagi di rumah. Itu dengan saudara-saudariku juga baik-baik saja. Pernah ada tuntutan di rumah bilang kamu laki-laki harus jadi gini. Enggak sih, cuman Oke, next. Tadi kan Najuna bilang kalau Najuna kurang percaya diri. Bukannya tadi Najuna bilang kalau Najuna itu suka moderator, suka menjadi orang moderator begitu. Najuna sadar tidak kalau itu sebenarnya sudah bisa membangun kepercayaan dari diri Najuna gitu. iya Bu, itu juga saya merasa seperti itu, cuman kalau presentasi itu kan di kelas, terus teman-temannya juga yang sudah saya kenal dari awal, jadi saya tuh kurang percaya diri sama lingkungan baru Ibu. Kalau misalnya kan kayak mau ikut lomba pasti ketemu orang-orang baru, ketemu pribadi-pribadi baru, lingkungan baru, itu kalau begitu saya kurang percaya diri kalau di lingkungan yang baru. Kalau di kelas kan sama teman-teman, tapi juga masih kadang masih tidak percaya diri juga, masih takut-takut, cuman lebih kalau di luar kayak kurang percaya diri itu lebih tinggi. Wajar kalau setiap orang itu kalau ketemu sama orang baru pasti nervous atau takut gitu. Wajar, setiap orang itu punya bisanya sendiri terhadap orang baru gitu. Kita kembali tadi Najuna bilang kalau satu orang perlu percaya diri kalau untuk ketemu banyak orang yang baru untuk menampilkan dirinya, padahal Najuna tahu potensi dirinya tapi malah kayak kalau di depan orang baru itu langsung mungkin takut gitu. Kenapa Najuna tidak bisa mengembangkan hal itu melalui lanjut kuliah ini kan? Najuna fokus lanjut kuliah dengan mengambil salah satu jurusan misalnya ilmu komunikasi. Najuna pernah berpikir tidak kalau saya ambil ini berarti kekurangan saya terhadap orang banyak itu bisa tertutupi kan? Itu saya paham juga. Kalau misalnya saya ambil kuliah mungkin kan kalau kuliah banyak interaksi dengan orang, bahkan mungkin lebih jangkauannya lebih luas dari SMA. Jadi itu juga saya mau mengambil ilmu komunikasi biar saya lebih percaya diri dan juga kita mengembangkan public speaking gitu. Iya, sudah ada. Iya, yang saya rasa ada. Di sini kalkulasinya Najuna sudah menyadari satu potensi dirinya, terus sudah sadar kalau saya masuk di sini, terus saya lanjut kuliah itu dengan mengambil ini kekurangan saya terhadap ini tuh bisa tertutup. Iya. Kalau tadi kan Najuna juga bingung kalau antara pengen kuliah atau kerja. Nah, kalau kerja ada nggak sih bidang di pekerjaan di luar ini yang Najuna pengen banget geluti? Nah itu juga Ibu, kalau kerja itu juga saya bingung. Kan saya bingung passion saya di kerjaan itu seperti apa begitu. Soalnya kan kalau di rumah, kalau boleh jujur, saya tidak terlalu kayak tidak banyak untuk kerja keras begitu. Misal kayak kan saya sendiri laki-laki, terus alhamdulillah juga saya dari orang tua juga bukan yang dari kekurangan juga, bukan dari yang keluarga yang kaya raya begitu, tidak, cuma mencukupi, dan juga dari orang tua kayak dikasihnya cukup begitu Ibu. Jadi saya kayak tidak tahu kalau misalnya kerja ambilnya itu yang seperti apa. Makanya mungkin karena juga terlalu terlena mungkin bisa dibilang di rumah, jadi saya kurang kurang itu juga saya masih bingung, kurang tahu mungkin mau ambil kerjanya bagaimana gitu.
gitu. Tapi ada niatan untuk bekerja langsung gitu. Ada tapi sedikit gitu ibu, kayak lebih dominan ke kuliah. Ke kuliah. Tapi kayak biasanya masih bingung gitu antara kuliah kerja. Kan kalau kerja kan mungkin bisa dapat uang sendiri, jadi tidak minta sama orang tua lagi. Terus kalau kuliah juga mungkin yang saya dapatkan pengembangan potensi saya, bisa lebih ilmu yang saya dapat lebih banyak lagi. Tadi dari baru-barusan ini Najuna udah bilang kalau sudah menyebutkan secara gamblang itu dampak kalau saya kerja itu ini, dampak kalau saya masuk kerja itu ini. Nah dari apa yang Najuna bilang tadi, Najuna itu pengen banget berarti ke kuliah. Iya, cuma masih bingung karena Jurusannya. Berarti Najuna memang sudah pengen kuliah kan? Sisa jurusannya untuk Oke. lagi nih, selain ilmu komunikasi tadi kan, itu memang sudah benar-benar poin satunya itu, option satunya untuk kuliah itu ilmu komunikasi. Jadi sisa poin keduanya lagi nih. Oke, kalau boleh hobi dari Najwa itu apa? Kalau hobi saya kayaknya mungkin hobinya lebih ke entertain gitu ibu, kayak saya suka di foto ataupun memfoto objek gitu. Saya juga suka hal-hal yang berbau fashion. Kayak saya suka yang saya sadari saat ini, kayak saya suka mix and match baju, kayak campur-campur baju gitu. Seperti itu sih, kayak lebih ke entertain ibu. Lebih ke look gitu ya, kayak fashionnya di sini, foto juga. Suka mencari orang, suka dicek juga ya. Oke, berarti hobinya Najuna itu suka foto dan suka jadi orang yang ingin difoto gitu. Iya. Selain dari itu, kalau Najuna sadar kalau ternyata hobi dari Najuna itu memang ada kaitannya dengan option pertama tadi kan, tentang ilmu komunikasi. Karena setahu ibu ilmu komunikasi mempelajari tentang fotografi juga sih kalau nggak salah kan. Iya bu, ada seperti di sini dengan lain gitu. Ya tadi kan Najuna berarti PGSD karena suka anak kecil. Iya. Gitu. Berarti kalau untuk PGSD karena ada alasan nih, alasan suka anak kecil. Kalau untuk BK, kenapa ambil BK? Iya bu, karena kan kemarin-kemarin saya bingung mau ambil jurusannya apa, terus saya searching, terus saya dapat kayak artikel gitu tentang BK. Nah BK ini kan kayak hampir-hampir mirip dengan psikologi begitu juga kan bu, kayak mempelajari individu lah misal. Tapi Oke, tadi kan Najuna udah kalau tertariknya di SKIP itu ada dua, di PGSD sama di BK. Berarti sebenarnya Najuna udah dapat dari dua option yang kiranya Najuna pengen tembak di SBMPTN ya. SBMPTN itu pertama ilmu komunikasi dan yang kedua itu FKIP, tapi prodinya yang masih bingung. Tapi dari pernyataan yang Najuna tadi sebenarnya Najuna udah jawab sendiri jawabannya gitu, yaitu Najuna lebih minat ke BK. Oke, nah pernah nggak sih setelah kayak udah dapet kayak aja kuliah, tapi pernah ada halangan lagi nggak sih, kayak kepikiran sesuatu apa? kalau itu kayak tinggi malam mungkin ibu. Kalau itu iya, biasanya malam kan ini sudah kelas-kelas akhir, mau kuliah atau tidak atau kerja begitu. Biasanya saya kepikiran di situ ibu, kayak kan sebelumnya kakakku yang pertama dia habis lulus sekolah dia langsung kerja. Terus kebetulan juga kalau misalnya saya ambil kuliah nanti, saya pertama kuliah di keluarga saya seperti itu. Tapi juga karena melihat seperti bilang tadi pengaruh lingkungan, saya lihat kakakku waktu itu habis sekolah lulus kuliah langsung kerja dapat penghasilan sendiri. Jadi itu juga mempengaruhi saya buat kerja atau kuliah gitu. Tapi kalau dari Najwa sendiri sebagai tuntutan sebagai anak laki-laki di saudara, adik perempuan, kakak perempuan sendiri di apalagi ada teman dan laki-laki, pernah merasa kayak kayak gini sih, harusnya kayak kakak aja jadi contoh gitu. Itu dari saya sendiri atau tuntutan? Dari kamu sendiri? Kalau dari saya sendiri, iya kadang pernah begitu kayak pengen jadi kayak kakak juga kerja dapat penghasilan sendiri, tapi juga
juga pengen kuliah kayak tadi cerita di awal, pengen masuk ilmu komunikasi biar potensi yang saya punya ini, yang saya rasa saya miliki bisa dikembangkan lebih lagi. Wajar sih kalau menurut ibu kamu merasa seperti itu karena sebagai anak cowok sendiri begitu pasti punya beban yang lebih lah. Jadi wajar kamu merasa hal itu. Kita kembali tadi terkait pemilihan jurusan yang kamu minati. Dari dua option, kamu kan udah dapat nih, udah dapat untuk kuliah, udah dapat FK kedua dan yang pertama itu Ilkom gitu, ilmu komunikasi. Itu udah yakin udah paten nih, insya Allah untuk kedepannya. Udah kan udah lama lagi kan? Kalau untuk yakinnya, kalau lebih yakin, masih yakinnya itu di Ilkom sih, karena kan dari awal pengennya di komunikasi. Terus kalau di BK ini masih dipikir-pikir lagi kan, kemarin juga baru searching, baru kayak tertarik, tapi belum keinginan itu belum lebih kuat seperti Ilkom sebelumnya. Ya betul sih kayak yang kamu bilang karena kan fashion kamu tadi tuh bilang kamu suka foto, kamu suka style, kamu suka fashion kayak gitu. Jadi itu yang kayak mendominasi kamu ke arah ilmu komunikasi. Iya. Tapi tadi kan kamu udah tahu kan kekurangan kamu sendiri tuh, kamu masih malu untuk berkomunikasi atau berbaur sama orang-orang luar kan. Tapi nah kamu mengambil dua option ini yang Ilkom sama FKIP ini, yang dua-duanya itu mempengaruhi, itu bisa membangkitkan kepercayaan diri kamu untuk berbaur sama orang-orang. Nah, dari kita bincang-bincang dari tadi ini, menurut kamu udah dapat nggak sih titik kita bincang-bincang kayak gini? Oh iya, ternyata saya begini ya. Kalau dari selama proses konseling tadi kan dari apa ya, kayak pernyataan ibu bilang tadi, kalau sebenarnya saya itu sudah sedikit tahu tentang potensi yang saya punya, tentang apa yang saya mau begitu. Jadi saya kayak lebih yakin begitu ibu, kalau apa keputusan saya ini mungkin cocok untuk saya. Kalau dari kerja mereka masih bingung juga, dan mulai tadi seperti yang ibu bilang tadi, kayak saya sudah tahu mau ambil yang mana, cocoknya di mana begitu. Mungkin saya bisa lebih searching lagi di antara Ilkom dan bimbingan konseling di FKIP, mana yang mungkin lebih lagi cocok untuk diri saya. Wah, berarti ibu turut senang nih, ternyata kamu udah menemukan kekosongan dari pemilihan karir kamu yang untuk ke arah kuliah gitu. Berarti dari penjelasan dan cerita kamu dari tadi ini, sebenarnya kamu udah bisa tarik kesimpulan kalau kamu itu minatnya memang benar-benar ada di kuliah. Hanya saja keresahan kamu terhadap karir itu karena kamu masih terpengaruhi akan dunia gaya, dunia luar yang kayak teman-teman kamu udah kuliah sambil kerja terus atau ada yang kerja begitu. Kamu menanggapi hal-hal kayak begitu bagaimana sih, kayak hanya sekedar overthinking saja tapi kamu nggak menyelesaikannya tuh? Menanggapi hal-hal yang yang kalau kamu dengar cerita dari teman-teman kamu kayak saya ini ada penghasilan kok habis SMA, saya harus bekerja begitu, tanggapan kamu? Iya, contohnya kayak mungkin kalau misalnya kumpul ya bu sama teman-teman yang sudah kerja atau kerja sambil kuliah, kerja sambil sekolah gitu, biasanya saya kayak mungkin bukan pengen sih, bukan pengen juga kayak mereka, kayak yang terlebih yang sudah kerja, yang sudah punya penghasilan sendiri, bisa beli barang-barang dan kerja kerasa sendiri. Itu kan biasanya kalau kita lagi ngumpul-ngumpul kayak cerita kesibukannya kita, kayak saya masih sekolah, masih persiapan ujian, teman saya ada yang kuliah semester 1 bagaimana kesibukannya, yang kerja juga bagaimana dia di pekerjaannya. Biasanya juga kan yang kerja kayak cerita dapat gaji jadi bisa beli ini itu, jadi saya kayak berkeinginan pengen kayak gitu bu, biar saya bisa punya penghasilan sendiri dan kayak menyenangkan diri sendiri dengan hasil kerja saya.
yang kamu jelaskan tadi itu kan hanya pengaruh dari luar kan, itu karena tadi kamu bilang kamu dapat tanggapan begitu dari teman kamu, tapi kamu tetap cari-cari di Google atau jurusan-jurusan yang tentang kuliah. Itu tanda kamu benar-benar meminati untuk masuk kuliah, walaupun kamu dapat bisikan dari teman-teman kamu seperti itu. Jadi setelah kamu mendengar hal itu dan kamu melakukan untuk masuk di SBMPTN ini, apa yang ada di pikiran kamu kalau ternyata itu hanya pikiran saya aja ya, kayak enggak, itu tergantung dari kita gitu. Ya, mungkin itu dari overthinking sih Bu, dari pengaruh juga yang seperti bilang overthinking juga, karena mungkin di fase saya sekarang ini lagi bingung kan, kelas 12 juga mungkin bingung karena ujian banyak pikiran, banyak tekanan dari ujian, terus pemilihan jurusan untuk di kampus, karir juga, mungkin karena banyak tekanan saja dari overthinkingku tadi, jadi saya bingung gitu, cemas. Wah, berarti ibu terus senang nih, kamu udah dapat jawaban kamu sendiri kenapa kamu mengalami kecemasan gitu, kecemasan dalam memilih karir, dan juga melalui konseling ini alhamdulillah kamu udah menutupi satu kekosongan untuk pemilihan kamu di SBMPTN nanti gitu. Tapi ibu mungkin bisa ngasih masukan, kalau tadi kan kamu udah dapat 2 option untuk kuliah, itu Ilkom, dan kamu sangat yakin terhadap Ilkom karena di situ fashion kamu, minat kamu gitu. Tinggal yang ada di FK, PGSD atau BK itu. Nah, mungkin ibu beri masukan itu, mungkin bisa kamu searching lagi terkait misalnya BK atau PGSD, fokuskan terhadap itu 2 karena kan itu yang minat kamu, karena kamu suka kecil, terus satunya karena kamu suka kayak belajar tentang individu seseorang gitu kan, terhadap BK. Jadi kamu boleh searching lagi lebih dalam, fokuskan terhadap diri kamu sendiri, karena kamu menjalani itu hanya kamu, nggak ada orang lain gitu, karena orang lain itu kayak nyamuk aja di sekitar kita yang membiayai kita aja nggak kan. Karena tadi pernyataan kamu juga kalau orang tua nggak nuntut gitu, nggak kepaksain kamu segini harus kayak kakak gitu, nggak pernah. Jadi fokus pada diri kamu sendiri, karena kebetulan keluarga kamu juga support, dukung kamu. Jadi lupakan, jadikan mereka itu sebagai teman kamu itu kayak motivasi aja gitu. Oke, yaudah itu rezeki kamu gitu, rezeki saya mungkin di sini gitu. Bisa? Iya, bisa. Terima kasih Juna. Karena kan di sini kita tadi ada kontrak waktu ya, ada kontrak waktu 45 menit gitu. Mungkin karena waktunya kita akan segera berakhir, sebelum ibu akhiri, sebelum kita berpisah ini, ibu benar-benar berharap pulang dari sini kamu lebih gali lagi pencarian tahu kamu terkait jurusan-jurusan yang ada di misalnya di UNTAD atau di universitas lain, terkait opsi-opsi yang akan kamu ambil. Dan untuk ilmu komunikasi mungkin kamu bisa memperdalam lagi, meyakinkan diri lagi gitu, karena itu kan kalau kamu lulus itu jadi tanggung jawab kamu gitu kan. Jadi ibu harap setelah ini kamu lebih percayakan diri saja sama diri kamu sendiri, jangan dengarkan orang lain gitu, karena di situ udah diatur masing-masing kan. Ibu mau minta kesan kamu sih selama mengikuti sesi kita ini. Ya, pesannya selama mengikuti konseling ini 45 menit tadi ini, saya lebih paham, dan saya merasa keputusan saya tervalidasi di sini. Kayak kemarin-kemarin kan saya keputusan mau berkuliah atau berkuliah itu kerja kayak masih bingung, jadi sekarang sedikit lebih terarah, jadi lebih yakin kalau yang berkuliah gitu, searching lagi bagaimana kuliah yang pas dengan saya nanti jurusannya seperti itu. Dan juga terima kasih sama Ibu Rahma karena sudah meluangkan waktunya, dan juga saya merasa dirangkul begitu Ibu selama konseling ini. Jadi iya, merasa dirangkul dan merasa diterima di sini. Oke, terima kasih atas kesan kamu terhadap ibu gitu.
Jadi sekali lagi utamakan kalau setelah habis di sini Najuna nggak perlu khawatir punya akan bocor ataupun keluar dari sini, tenang aja, ibu insya Allah dapat merahasiakan hal itu. Dan juga ibu harap kalau dari sini Juna lebih percaya lagi dengan dirinya Najuna untuk mengambil jurusan apa yang sesuai dengan Najuna ataupun minatnya Juna ke depannya. Jadi percaya sama dirinya Najuna, gak usah pikiran orang-orang lain lagi karena kebetulan keluarga juga mendukung kalian. Oke, sebelum itu untuk kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin kita boleh berdoa dulu ya. Oke, Ibu pimpin Najuna aja yang pimpin boleh. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan konseling, kita berdoa. Karena udah berdoa dan udah selesai, ibu harap kalaupun nanti Najuna masih pengen kayak cerita bingung terhadap pemilihan karir atau apa, misalnya Najuna misalnya nanti milihnya di BK tapi kurang yakin, kan kebetulan ibu guru BK juga, jadi bisa kontak-kontak ibu aja. Oke? Ya, kasih banyak Ibu atas waktunya. Kalau gitu saya pamit Bu. Iya, siap. Terima kasih.